Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eman dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jenis Katriona dengan NPM akhir 017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu sistem DAM, yaitu Cloudinary. Cloudinary merupakan layanan penyimpanan dan pengelolaan media seperti foto, video, dan lain sebagainya secara online atau cloud. Sebelum mulai, kita perlu login terlebih dahulu untuk mengakses Cloudinary. Yang pertama, kita perlu memencet Get Started. Lalu Cloudinary akan memberikan pilihan. Kita bisa sign up menggunakan email, Google, ataupun GitHub. Namun saya sudah memiliki akun pada Cloudinary, jadi saya akan memencet pilihan login. Setelah login atau sign up, menu utama akan muncul pada layar kita. Pada pojok kiri atas terdapat 4 logo. Yang pertama merupakan ringkasan utama tentang Cloudinary, mulai dari perusahaan yang mendukung cloud, penjelasan-penjelasan mengenai cloud, lalu perusahaan-perusahaan yang terintegrasi dengan cloud, dan add-ons. Yang kedua merupakan dashboard dari cloud. Di sini terdapat plan, penggunaan, feature-feature, cloud API key, cloud name, API secret, dan lain sebagainya. Yang terakhir merupakan media flows. Ini merupakan workflow dari media dari cloud. Pada menu utama terdapat 6 pilihan. Yang pertama ada media library. Di sini ada tempat perkumpulan aset, folder, dan fitur-fitur dari Cloudinary. Yang kedua adalah studio. Ini merupakan fitur-fitur yang terdapat pada cloud. Lalu ada app market. Ini merupakan fitur tambahan dari cloud untuk kustomisasi fitur pengguna. Kita dapat menekan tombol disable, lalu akan muncul notifikasi dari fitur yang kita tambahkan tadi, dan kita dapat melihat cara penggunaannya dengan menekan learn more. Ini merupakan penjelasan cara untuk menggunakan fitur tambahan yang tadi kita pilih. Yang keempat merupakan struktur metadata. Di sini adalah tempat untuk memanage metadata. Yang kelima ada preference. Ini adalah tampilan dari Cloudinary. Di sini ada pemilihan bahasa, search, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir merupakan transformation. Ini merupakan fitur pengeditan simple untuk video dan foto yang akan kita bahas nanti. Berikutnya, saya akan menjelaskan 6 fitur dari Cloudinary. Yang pertama ada resize and crop. Resize and crop ini digunakan untuk mengatur ukuran pada media dan memotong media yang kita inginkan. Pertama yang kita perlukan adalah add image. Saya akan mencoba pada salah satu file. Lalu di sini terdapat beberapa pilihan ukuran. Ada portrait, square, wide, ataupun bisa custom. Untuk custom kita bisa menambahkan panjang dan lebar pada kolom di sini. Kita juga bisa menggunakan smart crop, fill, atau fit. Fit ini digunakan untuk memaksimalkan gambar yang ada pada pilihan size yang telah kita pilih. Selain itu, terdapat juga fitur flip dan rotate. Ini untuk flip,
dan ini untuk rotate. Jika kita ingin menyimpan gambar yang telah kita edit, kita dapat menekan Save Template, ataupun jika kita ingin langsung mendownload, kita dapat menekan Download Asset. Yang kedua merupakan Image Overlay. Image Overlay biasa digunakan untuk menambahkan logo pada media yang kita inginkan. Kita akan coba menambahkan logo pada sepatu. Gambar sepatu, kita dapat mengambil logo pada Choose Image. Saya akan mencoba menggunakan logo dari Cloudinary. Baik, di sini muncul logo yang tadi telah kita pilih. Di sini kita juga dapat mengatur size dari logo tersebut. Dibesarkan. Atau kita juga dapat mengatur tempat di mana logo tersebut kita akan tempatkan. Bisa di kanan bawah, atau kiri bawah, ataupun kiri atas. Kita juga dapat mengatur opacity dari logo tersebut. Ini untuk full dan untuk mengecilkan. Lalu yang ketiga ada Enhance. Enhance biasa kita gunakan untuk mempertajam pixel ataupun foto yang kita inginkan. Di sini saya akan mencoba untuk mempertajam foto perempuan ini dengan cara auto improve. Klik. Oke, di sini kita dapat melihat perbedaan sebelum dan setelah kita mengedit dengan cara menekan simbol ini. Oke, terlihat pixelnya lebih tajam. Dan kita juga bisa mempertajam lagi. Oke, baik, terlihat perbedaannya bahwa yang telah diedit ini lebih tajam fotonya. Sedangkan ini sebelumnya terlihat tidak terlalu tajam pixelnya. Yang berikutnya merupakan background replace. Background replace itu digunakan untuk menghapus latar belakang pada foto yang kita inginkan. Jadi hanya tersisa objek yang kita inginkan. Baik, saya akan mencoba pada gambar sepatu ini. Saya akan mencoba untuk menghapus background dari foto ini. Dengan cara klik remove background. Baik, background langsung terhapus dan kita juga dapat menambahkan shadow atau bayangan. Kita lihat di bawah bahwa ada shadow atau bayangan yang diberikan oleh fitur Cloudinary ini. Kita juga dapat mengubah latar belakang yang telah kita hapus tadi dengan warna-warna lain seperti hitam. Atau kita bisa memilih warna lain juga dengan menekan tombol plus ini. Mencoba dengan warna merah. Lalu yang kelima ada Generative AI. Generative AI ini dapat digunakan untuk menghapus objek pada gambar. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menghapus gambar anjing yang terdapat pada gambar. Caranya dengan menulis keyword yang akan kita hapus. Lalu untuk menghapus, kita dapat menekan tombol eraser ini. Baik, gambar anjing pun terhapus. Lalu yang terakhir sama, yaitu ada Generative AI. Pada Generative AI yang ini, kita dapat mengubah warna dari objek yang kita inginkan. Di sini saya akan mencoba untuk mengubah warna sepatu ini menjadi warna merah. Caranya sama, yaitu kita memasukkan terlebih dahulu keywordnya. Lalu kita memilih warna yang kita inginkan.
Baik, sepatu pun telah berubah warnanya ya menjadi merah, berbeda dengan sebelumnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan cara untuk mengupload aset pada sistem Cloudinary ini. Jadi terdapat simbol upload pada kanan atas yang berwarna biru, terdapat klik. Lalu di sini kita diberikan berbagai pilihan untuk mengupload. Bisa dari My Files, web address, image search, Google Drive, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melalui dua cara, yaitu My Files dan Google Drive. Untuk My Files, pertama kita tinggal menekan tombol Browse. Lalu saya akan mencoba mengupload ini. Lalu pada kiri bawah terdapat statusnya. Jika sudah selesai akan muncul Done. Lalu untuk melihat apakah aset kita sudah terupload atau belum, kita dapat melihatnya pada tab aset. Ini merupakan aset yang telah saya upload tadi. Lalu kita juga bisa upload menggunakan Google Drive. Pertama kita perlu untuk menyambungkan Google Drive terlebih dahulu. Saya akan mencoba untuk mengupload video. Kita juga dapat memilih beberapa video atau beberapa media yang bisa kita upload secara bersamaan. Saya akan mencoba mengupload dua files. Baik, file yang tadi setelah saya pilih telah terupload. Kita coba refresh. Oke, muncul dua file yang tadi saya pilih. Pada media library terdapat beberapa tab. Yang pertama home tadi, lalu aset untuk melihat aset-aset, folder, collection, dan moderation. Sekarang saya akan mencoba untuk membuat folder. Yang pertama kita perlu klik tab folder, lalu pada sebelah kiri atas terdapat create a folder. Kita klik. Lalu saya akan mencoba memasukkan. Lalu berikutnya kita perlu menambahkan file-file yang ingin kita masukkan ke dalam folder tersebut. Dengan cara klik checkbox-nya, lalu pada kanan atas terdapat move to folder, lalu klik ke folder yang kita inginkan. Klik move. Oke. Pada bawah di sini terdapat statusnya bahwa aset telah dipindahkan. Kita akan melihat. Oke, berhasil. Lalu yang berikutnya saya akan mencoba membuat collection. Sama seperti folder tadi, kita dapat create a collection. Save. Lalu untuk mengupload aset yang ingin kita masukkan ke dalam collection, kita dapat mencet aset, lalu klik titik 3, lalu add to collection, lalu pilih collection mana yang ingin kita pilih. Oke, aset berhasil ditambahkan. Kita akan melihat. Baik, sudah upload. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai search bar. Jadi terdapat berbagai pilihan untuk mencari aset yang kita inginkan. Pertama saya akan coba untuk mencari berdasarkan filter. Muncul aset sepatu. Lalu kita juga dapat melihat dari folder. Tuh, sama.
folder, lalu creation date. Ini merupakan pilihan berdasarkan hari. Ada today, last 7 day, last 30 day. Saya akan coba yang today dan last 13 day. Oke. Berikutnya juga ada berdasarkan teks. Contohnya adalah shoes. Oke, muncul seperti filter tadi. Lalu ada berdasarkan format. Di sini terdapat berbagai pilihan format. Ada JPG, PNG, PDF, MP4. Saya akan mencoba yang ini. Belum ada MP4. Oke. Ini JPG. Kita juga dapat memilih multi, bisa JPG dengan MP4 dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ada asset type, bisa image ataupun video audio. Dan yang terakhir ada orientation. Ini berdasarkan size, yaitu ada portrait, square, landscape, ataupun panorama. Berikutnya, cara untuk merename. Pertama, kita dapat klik checkbox yang kita ingin rename. Lalu, di sini terdapat pulpen ataupun pensil, simbol pulpen ataupun pensil. Kita dapat klik untuk merename. Misalkan saya akan merename dengan video promosi. Lalu klik save. Oke, kita berhasil merename. Atau dengan cara lain, yaitu dengan klik titik 3, lalu klik rename. Klik save. Oke, berhasil juga di rename. Kita bisa lihat preview namanya. Oke, berhasil. Lalu yang berikutnya adalah fitur untuk mendelete. Caranya dengan klik checkbox, lalu klik delete. Atau kita juga bisa klik titik 3, lalu klik delete yang ada di sini. Yang berikutnya merupakan cara untuk share. Pertama, kita perlu klik titik 3 yang ada di asset, lalu klik share. Di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama ada public link, invite, dan copy URL. Untuk public link adalah kita bisa memberikan aset tersebut kepada publik. Akan coba create a public link. Pada public link juga disediakan fitur expiration date, yaitu batasan yang kita berikan untuk publik dapat melihat aset yang kita share tadi. Jadi kita dapat memberikan batasan waktu kepada publik untuk melihat aset yang kita berikan. Nah, contohnya adalah 9, lalu copy link. Lalu kita akan mencoba melihat Oke, berhasil terkirim. Lalu share yang berikutnya ada invite. Ini khusus untuk pihak internal dari cloud.
Fitur invite ini hanya untuk pihak internal dari Cloudinary yang telah kita berikan akses. Jika kita tidak diberikan akses, kita tidak akan bisa melihat aset yang diberikan. Lalu yang berikutnya adalah copy URL. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan cara untuk menambahkan metadata. Pertama, klik titik 3 yang ada di aset, lalu klik Advanced Editing, lalu klik Manage, lalu klik fitur metadata yang ada di sini. Oke, kita bisa menambahkan teks dari aset-aset yang kita inginkan. Sepatu murah. Kita juga dapat menambahkan struktur dari metadata, ada asset type, user type. Ini untuk membatasi apakah aset tersebut bisa dilihat di mana saja, atau internal saja, atau eksternal saja. Kita akan mencoba yang use anywhere. Lalu statusnya bisa sedang editing, review, atau final. Lalu ada expiration date juga, ini untuk batasan waktu. Kita akan coba dalam sebulan. Dan teks, kita akan mencoba Untuk menambahkan metadata, kita bisa klik save. Selain itu, juga terdapat fitur dari auto text. Kita akan mencoba fitur auto text. Klik auto text. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Saya menggunakan Google Vision karena kita menggunakan fitur Cloudinary yang gratis, jadi Cloudinary membatasi penggunaan dari auto text ini. Kita akan mencoba run now. Lalu klik tag-tag yang kita inginkan. Lalu yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bulk metadata. Bulk metadata merupakan cara kita menambahkan metadata secara bersamaan. Itu dengan klik tombol checknya, checklist, lalu klik titik 3, edit conceptual metadata, lalu kita dapat menambahkan key dan value-nya. Kita juga dapat menambahkan 2 key-nya, lalu saya akan mencoba satu saja, lalu update. Metadata value-nya pun terupdate. Berikutnya, saya akan menjelaskan cara untuk mengedit aset ke dalam berbagai ukuran. Pertama, pilih aset yang diinginkan, lalu klik titik 3, Advanced Editing. Kita dapat mengedit aset melalui yang ada di kiri ini. Seperti ini. Atau kita juga bisa mengedit menggunakan klik Manage dan klik Edit. Di sini diberikan beberapa size, ada square 1:1, landscape 4:3, portrait. Kita akan coba yang square.
Di sini juga terdapat fitur flip dan rotate. Untuk save edit yang telah kita lakukan kepada aset, kita bisa klik save asset atau save asset as, dan kita juga dapat mendownload langsung aset yang telah kita edit ini agar dapat langsung tersave di device kita. Download. Oke, ini sudah terdownload dan kita akan coba save asset. Oke. Selain itu, di sini juga terdapat berbagai pilihan untuk berbagai keperluan, seperti contohnya untuk Instagram Story, Facebook, Shopee, TikTok, YouTube. Kita akan mencoba untuk Story, Instagram Story. Oke, di sini dapat langsung terdownload sesuai dengan keperluan yang kita inginkan. Contohnya kita akan buka. Oke, ini khusus untuk Instagram Story yang telah kita pilih tadi. Juga bisa untuk fitur-fitur yang lainnya, untuk media-media sosial yang lain, keperluan media sosial yang lain, atau kita juga bisa pilih untuk banner, untuk gradient, untuk profile, text overlay, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya kita akan coba transformation. Pada transformation ini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada name transformation, di mana kita dapat mencari transformasi yang telah kita simpan awalnya. Ini ada profile, proof watermark, lalu ada transformation gallery. Di sini merupakan template dari transformasi yang disediakan oleh Cloudinary. Saya akan mencoba pada ini, use template. Jika kita menggunakan template, ini akan otomatis, jadi kita tidak perlu mengubah-ubah lagi sesuai dengan template yang telah kita pilih tadi. Oke. Lalu berikutnya ada transformation log. Ini detail history tentang apa saja yang tadi telah kita edit atau kita ubah. Dan ada transformation builder. Transformation builder merupakan tempat pengeditan simple untuk foto ataupun video. Kita akan mencoba terlebih dahulu untuk foto. Saya akan mencoba untuk blur. Akan coba apply. Oke, berhasil. Kita juga bisa add action yang lain, seperti contohnya crop. Apply. Oke, berhasil. Dan berikutnya saya akan mencoba yang video. Oke, kita akan coba blurkan videonya. Blur. 500. Sama seperti foto, kita juga dapat add another action. Coba. Oke. Kita juga dapat menyimpan transformasi yang telah kita lakukan tadi dengan cara save as. Lalu kita dapat menamakan transformasinya, contohnya seperti save transformation. Oke, sudah sukses.
Lalu, transformasi yang telah kita namakan tadi dapat kita lihat pada name confirmation. Kita akan cari video kece. Oke, ada di sini. Baik, yang terakhir, di sini terdapat 4 simbol pada kiri bawah. Di sini terdapat invite new usher, help, setting, dan profile kita sendiri. Kita akan mencoba untuk invite new usher. Sini kita akan coba add email dari salah satu user yang baru. Di sini juga kita perlu untuk memasukkan role dari user yang akan kita tambahkan. Ada master admin, admin, technical admin. Di sini juga terdapat berbagai penjelasan dari role-role tersebut. Kita akan coba yang admin. Invite. Oke, lalu di sini berhasil terinvite. Nanti pada email usher akan terlihat bahwa kita menginvite mereka sebagai admin ataupun yang lain sebagainya. Lalu kita dapat melihat usernya pada kolom setting. Di bagian user management. Oke, sini saya sebagai master admin dan jenis 4 ini masih pending statusnya sebagai admin. Baik, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kata ataupun sikap dan perbuatan. Sekian, terima kasih.